Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perusahaan McDonald. Di sini kami beranggota 3 orang, yaitu ada Rasmini, saya sendiri, dan ada Intan Melani Sapitri, dan ada Dinda Rosmawati Suhartina. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri, yang kedua rekan saya yaitu juga pemateri. Langsung saja, di sini kami memilih perusahaan McDonald. Langsung saja ke pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Restoran McDonald pertama didirikan pada tahun 1940 oleh kedua bersaudara Dick dan Mac McDonald. Namun kemudian dibeli oleh Roy Kroc dan diperluas ke seluruh dunia sampai pada tahun 2004. McDonald memiliki 30.000 rumah makan di seluruh dunia dengan jumlah pengunjung rata-rata 50 juta orang dan pengunjung per hari, dan rumah makan 1.700. Lambang pada McDonald adalah 2 busur berwarna kuning yang biasanya dipajang di luar rumah makan mereka dan dapat segera dikenali oleh masyarakat luas. Selanjutnya di sini akar permasalahan di perusahaan McDonald ini yaitu lambat untuk bereaksi terhadap perubahan selera dan kebutuhan pelanggan. Pelanggan menginginkan pengalaman restoran yang lebih progresif ketimbang apa yang ditawarkan McDonald saat ini. Esterbrook mengatakan perusahaan perlu lebih cepat dengan inovasi dan cerdas dengan mengambil resiko. Dalam 5 tahun terakhir dunia telah bergerak bisa mengabaikan berbisnis tidak bisa mengabaikan apa yang dikatakan pelanggan ketika berpesan. Selanjutnya ada permasalahan yang akan diberikan solusi, yaitu seperti akar masalah yang tadi saya jelaskan. Yang akan kelompok kami berikan solusi yaitu lambatnya untuk bereaksi terhadap perubahan selera dan kebutuhan pelanggan. Sebaiknya pihak perusahaan lebih tahu dan harus lebih mencari tahu lagi apa yang sedang diinginkan oleh pelanggan dan lebih tahu bisa dibilang yang sedang booming di daerah yang dimana McDonald ini membuka cabang. Selanjutnya ada tujuan pengambilan keputusan, yaitu agar permasalahan di perusahaan McDonald ini dapat terselesaikan dengan baik sehingga tidak ada permasalahan yang sama pada masa yang akan datang. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Meliani Sapiti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan saran. Saran mengenai teori pengambilan keputusan ini mengenai perusahaan McDonald memperoleh sumber informasi terkait produksi McDonald melalui sumber pribadi. Pengaruh iklan promosi yang dilakukan oleh pihak McDonald adalah info terkait produk. Tahap ketiga adalah evaluasi alternatif. Kemudian saya akan menjelaskan jika ada implementasi, apakah ada evaluasi, bagaimana hasilnya, apakah perlu perbaikan, kalau perlu perbaikan di tahap yang mana. Perlu diperbaikan pada tahap pelayanan, tidak seharusnya pelanggan menunggu makanan yang diantarnya. Menguras waktu, harus menunggu. Sebuah perusahaan mengharapkan suatu sistem yang dapat bekerja secara akurat dan cepat sehingga produktivitas kinerja di perusahaan lebih meningkat. Data pendukung, sistem pendukung operasional yang bertugas mengolah dan merekam data laporan dari transaksi bisnis dengan 2 prinsip dasar, yakni in-batch processing and real-time or online processing. McDonald dalam melakukan transaksi telah mempunyai jaringan komputer yang terintegrasi dengan customer yang menyediakan informasi pemesanan. Transaksi processing system yang digunakan McDonald ada point of sale atau POS. Point of sale adalah bagian yang paling vital dalam proses operasional.
transaksi dengan konsumen yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan dan database perusahaan secara simultan. Kemampuan hardware dan software yang dapat diandalkan merupakan faktor kunci kelangsungan operasional. Selanjutnya, model yang dipilih sebagai alat pengambilan keputusan. Menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan kepada para manajer dan profesional bisnis. Contohnya, kepada manajer penjualan yang dapat menggunakan informasi melalui jaringan komputer dan mengakses tampilan tentang keadaan hasil penjualan produk mereka, yang dapat mengakses internet perusahaan mengenai laporan analisis penjualan harian dan sekaligus mengevaluasi hasil penjualan yang dibuat oleh masing-masing staf penjualan. Selanjutnya, alternatif perusahaan. Keputusan pembelian produk yang dilakukan konsumen merupakan salah satu aspek penting dari perilaku konsumen ini. Pelaku bisnis dalam penelitian adalah McDonald. Sebaliknya, mengetahui proses pengambilan keputusan dan faktor-faktor kontribusi terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian produk mereka agar dapat senantiasa meningkatkan jumlah penjualan yang berujung pada peningkatan profit perusahaan. Penelitian ini menggunakan 4 item analisis faktor, yaitu stimulus pemasaran, faktor psikologi, faktor situasional, dan faktor sosial. Dari keempat faktor tersebut terdapat 17 variabel, yaitu yang pertama produk, harga, promosi, tempat, persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, kepribadian, sarana dan prasarana, tempat berbelanja, waktu berbelanja, kondisi pembelian, undang-undang, keluarga, kelompok referensi, kelas sosial, dan budaya. Dari 17 variabel terbentuk 36 indikator. Pengolahan data awal adalah memasukkan 7 variabel ke dalam analisis yang menghasilkan angka Cauchy-Meyer. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.